Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Pauci di channel Ngapakpedia. Oke, masih ngebahas tentang e-ijazah karena masih banyak yang bertanya terkait e-ijazah ya. Baik pas Ngapakpedia live di TikTok ataupun di grup WA dan di kolom komentar Ngapakpedia di YouTube, itu banyak yang menanyakan terkait penulisan kapital ya, huruf kapital di e-ijazah itu gimana sebenarnya gitu, teman-teman ya. Oke, jadi kali ini saya jelaskan lewat seperti biasa kita mencoba untuk membuat dokumen presentasinya ya, agar teman-teman bisa membaca sekaligus mendengarkan. Jadi kalau yang lagi tidak bisa mendengarkan, bisa membaca gitu teman-teman ya. Oke, jadi terkait penulisan nama di e-ijazah, ini murni berdasarkan pendapat Ngapakpedia. Teman-teman silakan dipertimbangkan sendiri nanti ke depannya ya. Yang pertama itu permasalahan, kenapa kita bahas, karena banyak permasalahan. Yang pertama permasalahannya antara lain, teman-teman itu penting sekali memahami aturan resmi penulisan nama di e-ijazah. Apakah sudah ada atau belum, atau seperti apa aturannya. Yang kedua, polemik ya antara dinas yang antar dinas yang memberikan kebijakan berbeda antar daerah. Misalnya di tempat kami pakainya proper, di dinas lain ada yang suruh kapital semua karena tahun lalu juga pakai kapital semua waktu menulis ijazah gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah pratinjau ijazah yang tidak sesuai. Misalnya di DNS kapital di depan tapi di pratinjaunya kapital semua gitu, teman-teman. Dan yang terakhir adalah rasa takut salah pengelolaan e-ijazah karena ini penting ya, ini dokumen negara, dokumen resmi, jadi teman-teman operator itu takut. Makanya hal kecil saja dipertanyakan, apalagi karena adanya perbedaan ya. Makanya teman-teman perlu melihat video ini sampai dengan selesai. Oke, itu permasalahannya. Lalu kita akan bicara tentang aturan resminya, teman-teman, terkait e-ijazah ya. Kita bicara e-ijazah, jadi kita pakai aturan resmi e-ijazah. Nah, ini saya ada dua, karena takutnya teman-teman itu salah persepsi. Ya, jadi untuk aturan nasional itu ada Permen nomor 58 tahun 2024 tentang ijazah, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Di sini itu tidak menjelaskan tentang huruf yang digunakan, artinya kapital semuakah atau tidak. Saya sudah mencoba mencari tapi tidak menemukan hal itu. Kalau teman-teman yang menemukan ya silakan dibantu di kolom komentar ya, di info ya. Kemudian di pedoman pengelolaan ijazah, itu mengatur proses penerbitan ijazah dari awal sampai akhir, itu prosedurnya juga tidak menjelaskan tentang huruf yang digunakan, ya. Kemudian ada juga aturan nasional tentang pembatalan nomor ijazah yang sudah terbit, lalu aturan nasional jelas webinar-webinar yang diselenggarakan secara nasional, baik oleh direktorat-direktorat yang ada, gitu ya. Nah, kalau untuk aturan dinas setempat, ini mungkin berbeda-beda, ya. Makanya ada aturan dinas setempat, contohnya SMK kami itu ada di Provinsi Jawa Tengah, maka di provinsi kami itu ada surat edaran kelulusan, ada surat edaran tentang penyusunan transkrip nilai, dan ada surat edaran tanggal cetak ijazah. Ini ada tiga-tiganya, ya. Jadi ada panduannya semua. Tapi masalah nama juga tidak ada pencantuman atau edarannya. Ya, dari ketiga edaran ini tidak ada yang mengatur kapital semua atau kapital di depan. Itu aturan resmi yang saat ini kami pegang. Nah, setelah kita paham aturan resminya, maka karena tidak ada dasar, maka kita pakai analisa nih, teman-teman. Analisa yang pertama itu ya, sistem dalam hal ini web e-ijazah ya, membuat nama siswa dan nama kepala sekolah sesuai EYD, yaitu kapital di depan dan kecil di belakangnya. Tetapi untuk nama yang mengandung karakter itu semuanya kapital ya. Nampakpedia sudah mengecek di beberapa akun teman-teman, memang yang ada tanda bacanya seperti tanda petik atau tanda titik, itu pasti nanti namanya menjadi kapital semua di DNS e-ijazahnya. Itu berarti analisa pertama itu. Kemudian ini saya contohkan analisanya yang tadi di kalimat pertama, di verbal PD ini pakai kapital semua, tapi ketika masuk di e-ijazah itu dia kapital di depan aja. Ini by system. Saya tidak merubah sama sekali, ini sistemnya yang merubah seperti ini, ya.
Artinya web e-ijazah menyusunnya seperti ini, gitu teman-teman ya. Ini sama-sama kelas 12 ya. Ini namanya aja sama ya. Nah, kemudian analisa yang kedua yaitu nama yang tercantum di pratinjo itu sesuai data penulisan di Verval PD. Nah, sedangkan nama yang tercantum di ijazah itu sesuai data penulisan di DNS ya. Lagi-lagi Ngapakpedia sudah tahap pencetakan, jadi sudah membuktikannya bahwa nama yang tertulis di ijazah aslinya itu adalah sesuai yang ada di DNS itu, teman-teman. Kalau memang teman-teman belum merubahnya ya. Nanti kalau teman-teman mau merubahnya bisa ya. Nanti saya jelaskan. Terdapat menu untuk merubah penulisan huruf kapital untuk murid maupun KS. Jadi memang ada fiturnya di web e-ijazah untuk merubah penulisan dari kapital ke EYD atau sebaliknya. Ya, makanya ada fungsi itu tentunya untuk digunakan ya. Ada menu itu berarti untuk digunakan. Gitu. Ini analisanya, teman-teman. 3 poin ini. Maka poin pentingnya adalah ini, teman-teman ya. Sehubungan sampai saat ini tanggal 13 Juni 2025 tidak ada atau belum ada aturan resmi yang mengatur penggunaan huruf kapital semua atau kapital di depan, dalam hal ini kita sebut EYD gitu ya. Maka sekolah berhak memutuskan penggunaan penulisan nama di e-ijazah berdasarkan 2 hal, yaitu edaran dinas dan atau aturan sistem e-ijazah. Maksudnya begini, maksudnya kita buat kesimpulan seperti ini, teman-teman. Kalau dinas memberikan surat edaran atau instruksi penulisan nama di e-ijazah, maka itu yang harus kita ikuti. Misalnya dinas nyuruh kapital semua, ya udah kita ikuti kapital semua. Kalau dinasnya tidak menyuruh EYD, ya udah kita ikuti EYD. Tapi kalau dinasnya tidak ada edaran atau instruksi, maka peraturan penulisan nama di e-ijazah didasarkan pada perubahan yang dilakukan oleh sistem e-ijazah itu sendiri, yaitu sesuai EYD. Jadi kalau nggak ada edaran ya udah berarti kita pakai huruf kapital di depan atau sesuai EYD. Kalau dinasnya udah terserah sistem, ya udah berarti kita samakan sistemnya itu mengatur sebagai kapital di depan, kecilnya di belakang gitu ya. Kemudian yang ketiga, untuk kondisi di mana nama siswa tidak atau belum sesuai dalam penulisan nama di e-ijazah berdasarkan keputusan sekolah baik poin 1 atau 2 di atas, maka sekolah merubah nama tersebut di pengaturan penomoran agar penulisan sesuai dengan keputusan yang diambil. Misal, kalian ngambilnya sesuai EYD nih poin 2, tapi nama di web e-ijazahnya kapital semua. Ya udah, kalian rubah. Caranya ke menu daftar penomoran, klik titik 3 ini, lalu perubahan ini diklik. Atau misalnya tempat lahir juga sama, diklik gitu ya. Seperti itu ya teman-teman, ini tinggal diklik. Nah, teman-teman bisa lebih detail melihat panduan ini di video saya yang ini, thumbnailnya. Versi kapital di depan atau versi kapital semua. Di Ngapakpedia dibuka aja di beranda YouTube-nya sudah ada ya untuk penulisan cara setting kapital atau EYD gitu teman-teman ya. Nah, ini cara merubahnya atau ini menunya ya. Kemudian kesimpulan yang keempat sebentar ya. Kita lanjut. Kesimpulan yang keempat adalah dalam hal pratinjau di e-ijazah, penulisannya tidak sama dengan DNS, maka abaikan saja. Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa penulisan di pratinjau itu sesuai Verval PD. Sedangkan yang dipakai di e-ijazah adalah di DNS atau di penomoran ijazah itu sendiri ketika memang nomor ijazahnya sudah keluar. Dan pada akhirnya, ya, menurut Ngapakpedia, baik kapital ataupun EYD, semuanya tidak ada yang salah. Asal nama tersebut sesuai data di Dindukcapil dan statusnya valid. Di Verval PD-nya valid, di DNS-nya valid, di DNT namanya juga muncul sesuai akte
kata, entah itu kapital atau EYD, ya disesuaikan saja. Lagi-lagi kalau ada edaran dinas berarti kita ikuti edaran dinas. Kalau tidak ada edaran dinas setempat, maka kita ikuti EYD. Begitu keputusan menurut Ngapakpedia. Saya sengaja buat video ini karena masih banyak yang bertanya terkait penulisan nama, teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman, untuk informasi lebih lanjut teman-teman jangan lupa follow saluran WA Ngapakpedia, kemudian subscribe channel YouTube Ngapakpedia juga, kemudian follow TikTok Ngapakpedia, karena di TikTok kita juga ngebahas video-video singkat. Salah satunya yang kemarin yang saya tanyakan itu, yang kalian tanyakan yaitu sebenarnya saya sudah upload videonya di TikTok. Ini ya. Jadi ini yang penulisan nama itu tanggal 23 bulan 5 udah saya upload sebenarnya teman-teman di TikTok. Tapi mungkin teman-teman yang belum follow TikTok Ngapakpedia nggak tahu ya. Jadi ini memang perubahannya by sistem di e-ijazahnya. Gitu ya. Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga video ini menjawab keresahan teman-teman semuanya. Jadi intinya adalah semuanya benar, tidak ada yang salah, asal sesuai data di Induk Capil dan mengikuti edaran dinas. Itu saja dari saya, semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.